Cit, Aku Chat. kami adalah Cicet. Apa kabar teens? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Dan kalau misalnya kalian mau pergi-pergi nih, jangan lupa ikuti protokol kesehatannya ya supaya nggak sakit. Nah, sekarang lagi COVID gini, pasti sekolahnya di rumah kan. Kalau kamu gimana nih di sekolah di rumah? Kan aku dari dulu di sekolah di rumah kan. Ya jadi nggak terlalu ngaruh sih buat aku. Ya sama-sama aja kayak dulu. Kamu nih kan yang pertama kalinya dari sekolah biasa ke online, gimana rasanya? Ya pasti ya apa ya, beda banget gitu suasananya. Nggak ketemu teman, terus kayak gitu pakai Google Meet. Dan ya pasti beda banget, tapi enaknya itu mulainya lebih siang. Wah, enak banget Iya, dong enak itu. banget. Tapi tetap aja sih harus pakai seragam. Terus ya A few moments later. Nggak boleh bolos ya. iya. Yang beda juga tuh tugasnya. Kalau tugasnya nambah banyak gitu lah. Oh iya, nama banyak. Iya, jadi Biasanya emang kalau di sekolah nggak banyak gitu. ya karena bisa diselesain pas saat itu kan, maksudnya jadi dan waktunya lebih banyak. Kalau di sekolah biasa kan mulai dari jam 7 sampai jam 3. Kalau sekarang dari jam 9 sampai jam 3 juga. Tapi ya jadi karena waktunya lebih dikit, tugasnya lebih banyak juga gitu. Banyak banget godaannya. Kayak udah gampang banget kan di rumah tuh, Iya, tinggal tinggal bisa rebahan, bisa Kalau apa. ulangan bisa lihat buku ya. Nah itu Nggak boleh. Kamu gimana nih kalau di rumah? Ya pasti banyak banget godaannya karena ada di rumah aku homeschool dan gak ada guru juga yang ngasih tugas ke siapa, jadi bebas sekolahnya, mau siang, mau sore, mau pagi, bebas. Banyak godaan yang males atau enggak, entar dulu lah, lihat HP dulu gitu, enggak, entar lah tidur dulu, nonton dulu gitu. Ya paling harus pinter-pinter bagi waktunya aja sih supaya bisa belajar dengan baik. Lagi waktu. Tuh, ya kalau kamu gimana belajarnya? Kan online, gimana caranya? Kan kalau dari sekolahnya sih udah dikasih jadwalnya, jadi aku ngikutin jadwal gitu. Tapi kalau misalnya yang dikasih tugas gitu, biasanya sih kerjain pas ada namanya jam responsi, itu buat ngerjain tugas gitu. Nah biasanya Terus kerjain tugasnya ngasih ke gurunya gimana tugasnya? Kalau udah itu selesai ada gitu. Google Classroom, kalau ketik tinggal dikumpulin, Oh, tinggal taruh gitu jadi gampang. dokumennya. Tapi kalau misalnya nulis harus difoto terus kirim lagi gitu. Oh. Nah kalau di sekolah tuh lebih fleksibel lah, kan ngumpulin ke gurunya, Yeah. kan gurunya lihat oh ini baru walaupun telat misalnya, oh baru awal nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau misalnya di Google Classroom ini udah tulisan late gitu misalnya, kehitungnya telat gitu. Wow. Jadi Ada tulisannya. bener-bener ada tulisannya, jadi guru bisa tahu kita ngumpulinnya telat atau tepat Serem waktu sekali. gitu. Jadi ya emang gitu sih, kalau misalnya ngatur waktu harus pintar dan tetap ada istirahat walaupun gitu. Oh, iya. 15 menit gitu. Istirahatnya kamu ngapain aja? Kan ya istirahat gitu 15 menit, ngapain aja tuh? Biasanya kalau ada tugas gitu, misalnya masih ada tugas ya aku kerjain sih. Tapi kalau enggak ya aku palingan lihat di HP gitu, apa misalnya ada info apa dari gurunya yang suka kasih tahu gitu. Atau enggak ya tiduran gitu, istirahat. Kalau Capek ketiduran? soalnya kan lihat Layar terus gitu. Supaya enggak nunda, supaya rajin gitu. Supaya nggak males gitu ya. Iya. Ya itu sih, jangan nunda-nunda. Dan karena kalau kita nunda tugas ya kayak ntar aja lah, terus jadinya numpuk kan, jadi makin banyak, terus kalau nyelesain satu-satu lagi males banget gitu. Itu kan jadi males tuh, jadi ya jangan nunda-nunda. Dan kalau misalnya ada tugas buat itu ya langsung kerjain gitu kan. Pengalaman nih waktu SMP, aku beberapa kali ketinggalan, terus kayak aku mikir ya udahlah ntar aja, jadi banyak ketinggalan. Terus ya udah jadinya pas naik kelas 2 SMP kayak
udahlah nggak usah dikerjain lagi gitu. Jadi aku pas sudah ketinggalan kayak udah aku belajarnya kelas 2-nya aja gitu. Tambah banyak gitu ya. Iya, udah gitu kan ya udahlah pas itu aku santai kan masih kelas 2 belum mau UN gitu aku bilang. Pas UN gimana tuh? Kelas UN-nya nah pas mau makin deket kan kelas 3 terus aku udah deg-degan. Duh gimana nggak belajar tapi ya aku jadi belajarnya soal-soal banyak lihat soal terus ya udah kerjain aja dari situ. Jadi belajar dari soal UN semua gitu Iya, ya. jadi aku banyak search ya dari Google UN soalnya gimana, terus beli bukunya, ada yang ngasih juga bukunya, jadi aku kerjain di situ. Tapi ya suka nyesel juga karena kenapa nggak nyelesain gitu, jadi ya gitu sih, jadi nggak boleh nunda-nunda guys. Nanti itu susah ke kaliannya gitu. Iya. Kayak gitu, jadi kalau kamu belajarnya supaya nggak males juga gimana? Biasanya sih ya aku pasti cari tempat lah ya yang enak. Tempatnya kayak gimana? Kan di rumah tuh kayak gimana maksudnya tuh tempatnya? Ya ada sih meja belajar sendiri gitu kan. Nah semua barang-barang yang bisa ngedistract itu ya aku pindahin lah. Terus ya Jadi kayak handphone handphone jauhin. Handphone jauhin. Terus pengen ya siapin kayak bukunya. Pasti ada bukunya itu semua. Sama ya pengen kayak kertas-kertas gitu lah. supaya gampang gitu. Ya, dan ya aku berusaha supaya maksudnya nggak naruh HP deket atau apa gitu. Tapi kalau perlu sih ya aku pakai gitu. Nah, aku juga nyari cara belajar yang enak buat aku. Karena walaupun dijelasin sama guru, kadang-kadang tuh suka nggak ngerti kan, nggak nangkap. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba signalnya. Iya. Kalau misalnya wifi-nya mati atau jelek tuh kayak gitu. Itu Ketinggalan dong. Ya palingan mati sebentar, terus gitu keluar dari meet-nya, terus ya aku masuk lagi palingan. Terus kalau kamu nggak dengar guru ngomong sebelumnya gimana? Kayak gimana dong? Bisa tanya teman, kalau teman udah nggak tahu banget. Tolongin dong gitu. Iya, aku langsung chat, itu apa tadi ketinggalan gitu kan. Terus ya kalau ketinggalan banget mah ya udah tanya guru sih. Cuman ya cara belajar emang aku enaknya tuh kayak ditulis gitu. Kalau misalnya tulis lebih ingat. Atau enggak ya emang kadang ya dengerin dong bisa sih. Kalau yang lagi jelas, kalau emang lagi pusing gitu apa semua ya aku mendingan dengerin tulis gitu. Sama sih aku juga enaknya belajarnya nulis supaya sambil inget sambil nulis lagi terus ya gitu. Terus kalau misalnya udah numpuk banget nih tugasnya, emang hari itu lagi banyak gitu ya aku sih kerjain ya satu-satu, berusaha untuk nggak nunda karena ya emang ada deadline sih. Cuman ya berusaha banget supaya pasti kasih tugas kerjain langsung gitu. Kalau nggak nanti dapat waktu deadline lah, terus malah jadi sampai kapan lah. Terus ya harus banyak berdoa sih emang. Ya itu sih yang paling penting ya. Iya itu penting banget. Sebelum belajar harus berdoa dulu supaya kita bisa, ya kan? Iya bisa. Karena Tuhan pasti bantu gitu. Yeah. Walaupun nggak kerasa sama sekali, tapi itu pasti dibantu Tuhan gitu. Nah kalau belajarnya juga kan terus-terusan ya pasti harus ada istirahatnya juga ya, jangan jangan terus-terusan 24 jam gitu kita tuin terus kita bakal kelelahan sendiri ya, paling ada istirahatnya sebentar tapi jangan lama-lama biar gak males gitu kan, jadi biar gak susah gitu. Ya terus penting juga kayak minum air putih dulu atau misalnya ya istirahat lah, istilahnya cuman sebentar juga itu ngebantu gitu untuk ngosongin pikiran misalnya kalau udah terlalu pusing. Karena ya banyak banget sih tugasnya, waktunya dikit gitu. Kalau misalnya lagi sekolah gitu boleh nggak sih kayak sambil makan snack gitu kayak sedikit gitu, boleh nggak sih? Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, tapi boleh. Ya kalau misalnya ada sih beberapa temen aku yang makan, tapi karena ada yang kamera boleh matiin kan, nah pas saat itu suka banget. Wah. Iya, jadi kalau waktu itu pernah ada yang
pas ditanya gitu masih ngunyah apa Terus gitu. gimana? Langsung cepet-cepet Terus ya langsung kedengeran gitu suaranya masih ngunyah gitu. dimarahin nggak kalau kayak Enggak sih, kalau palingan ketahuan? cuman kayak kamu makan ya gitu doang. Oh gitu. Terus kalau kamu gimana tuh godaan makannya sangat banyak? Ya kalau aku kan bebas gitu, nggak ada guru juga. Jadi ya tapi jangan makan terus juga. Kalau ambil baju ambil makan terus, ntar wah gitu. Kenyangan nanti nggak bisa makan siang, nggak bisa makan malam, kayak gitu deh. Kan aku tuh tapi suka takut sama khawatir gitu kan kalau misalnya aku udah telat atau aku banyak banget pelajarannya tuh gimana dong gitu, terus harus gimana ya? Kalau kamu kayak gimana? Kalau aku wah gitu. udah gitu banget sih biasanya ya hajar aja ngerjain gitu atau enggak ya Langsung sebelum itu pasti ngerjain berdoa gitu. dulu sih karena aku tahu aku nggak bisa gitu, jadi ya aku minta tolong Tuhan, terus ya aku hajar kerjain semuanya gitu karena ya emang ada deadline ya. Tapi kalau misalnya kadang udah telat nih, misalnya udah telat, emang udah lewat gitu, ya kadang aku kerjain sebisanya aja gitu. Kalau telat gitu gimana? Suka ada yang dikurangin nilainya. Wah. Jadi Kadang walaupun kamu dikurangin. benar misalnya terus kamu telat dikurangin dong. Iya. Atau enggak kalau misalnya gurunya bilang kalau telat maksimal KKM gitu, itu bisa itu tergantung gurunya juga. Tapi ada yang kayak telat terus ya emang suka nggak dilihat juga tapi ya udahlah. Ada yang nggak dilihat. Ada yang cuman diperiksa doang gitu, jadi nggak dilihat telat, jadi nggak kelihatan Cuman gitu kayak nilainya di mana. sekedar lihat oh ini udah gitu. Ini udah gitu. Jadi lumayan lah, tapi jarang banget biasanya sih. Biasanya gitu. Terus emang harus banyak berdoa sih emang. Sama kalau misalnya ada waktu banget nih, bisa sambil renungan dulu, baca Alkitab dulu gitu. Ya, jadi aku jadi inget nih ayat Amsal 16 ayat 3 nih yang isinya tuh serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu gitu kan. Nah jadi keinget kalau misalnya kita ngandalin Tuhan, kayak nyerahin semua tugas-tugas kita yang banyak ke Tuhan, pasti bakal bisa tetap kita kerjain gitu kan. Maksudnya ya gitu supaya kalau kita mengandalkan Tuhan pasti bisa ngerjain ya kan. Iya, yang penting tuh harus serahin ke Tuhan dulu. Kalau nggak bisa pokoknya kalau nggak serahin ke Tuhan pasti ya itu, karena kita nggak serahin ke Tuhan kan. Kalau kita nggak serahin ke Tuhan ya nggak bisa gitu dengan kekuatan kita sendiri, harus ditolong Tuhan lah gitu. Terus kalau kamu misalnya saat teduh nih, kira-kira kapan gitu? Kalau aku biasanya sukanya malam karena tapi itu juga godaan banyak sih kalau malamnya. Tapi ya biasanya malam sebelum tidur gitu, setelah ngerjain semua terus aku baca tidur, terus pagi-pagi ya paling renungan singkat lah, misalnya ada renungan aku baca ya gitu. Kalau kamu gimana baca Alkitab kapan? Kalau ya sama sih malam, karena biasanya kalau pagi siang gitu lebih sibuk. Tapi kalau sempet ya aku kadang pas lagi istirahat misalnya gitu sempat ya aku baca Alkitab lah sedikit gitu, maksudnya supaya ngosongin pikiran Refresh juga gitu. kalau enggak. Terus ya palingan kalau pagi cuman kayak berdoa, sama dari sekolah tuh suka ada kayak renungan dulu lah paginya sebelum mulai itu. Setiap hari itu ada renungan Ya, gitu. jadi lumayan lah, maksudnya kalau nggak sempet juga masih ada gitu di sekolah. Nah itu Bagus sih, itu bagus sih. Ya. jadi ya kita tetap harus prioritasin Tuhan dulu nih, nanti Tuhan bakal bantu gitu. Walaupun misalnya kita nggak bisa lihat, kita nggak kerasa, nggak nyadar gitu, Tuhan tuh pasti bantu gitu. Tapi ya tetap aja jangan jadi alasan untuk nunda-nunda, untuk alasan kan aku lagi baca Alkitab, Ntar nggak aja, boleh itu. harus baca Alkitab ya, tapi tetap harus tahu aja waktunya gitu kan. Iya. Karena kalau nggak beres
Nanti Kalau kalian nggak, gimana aja. gitu. Kitanya juga tetap harus berusaha sih, walaupun minta tolong sama Tuhan juga. Ya. Dari Bapak Kos, pertanyaan dari Bapak Kos. Nicole kan belajar di rumah. Ya. Si ininya bahannya dari mana sih? Maksudnya Oh. kurikulumnya kan kalau Joanna mah disiapin sama. Iya. Gitu. Kalau Nicole belajarnya di rumah itu gimana? Kalau aku sih beli buku biasanya atau enggak beli buku di Gramedia ya banyak Ya. kayak buku sekolah pelajaran jadi biasanya aku beli terus aku belajar misalnya sekarang kita tuh belajarnya pelajaran apa aja terus aku beli atau enggak ada yang ngasih gitu ada yang ngasih buku terus jadi aku bisa belajar. Tapi kurikulumnya bebas. Ya bebas, mau dari luar juga boleh, tapi kan karena harus UN. Sekarang nggak tahu sih ada UN atau enggak ya, Nah, tapi ya itu gak tahu. tapi ya pasti akhirnya bakal ada soal-soal kan, ya itu harus Indonesia. Jadi kalau mau belajar dua juga boleh, tapi kalau aku sih nggak sanggup untuk belajar banyak, jadi ya aku pakai kurikulum Indo ya. Nanya aja sih mungkin teman-teman kayak gimana, terus aku ngikut. Gitu. Nah, kalau pertanyaan buat Joanna nih. Apa tuh? Kan ya dulu tuh lagi Bapak Kos sekolah. Itu dijelasinnya kan pakai papan tulis ya, apalagi Iya. buat kimia, buat matematika. Wah, iya. Nah, ini pakai Zoom, pakai Google Meet gimana? Kekejar nggak? Bisa sih, jadi si gurunya share screen gitu. Terus kamu ngerjain sendiri gitu? Dia pakai apa ya, kayak paint gitulah. Jadi dia nulis di laptopnya gitu atau apa. Terus udah gitu share screen, jadi kitanya bisa sambil lihat, bisa sambil nyatet misalnya atau lihat buku apa gitu. Palingan nanti juga kalau udah jelasin ngerti udah dikasih soal gitu. Jadi kita bisa jadi bisa ngerjain lagi. Bisa ngerjain, suka ngerti nanya. Gitulah biasanya. Terus kalau kamu nggak ngerti pelajaran gitu gimana? Iya, biasanya aku paling nanya mama papa dulu lah ya biasanya. Kayak, "Mah, tolongin dong, aku nggak bisa." Kalau mama nggak bisa ke papa. Tapi kalau misalnya mereka lagi sibuk atau apa terus aku perlu ngerjain gitu, paling nanya temen ya di chat. "Ya, tolongin dong, aku nggak bisa ini, bantuin aku gimana gitu." Jadi temen yang nolongin. Gitu. Kadang-kadang buka Google nggak? Iya, Google kalau misalnya nggak ngerti gitu ya aku buka Google terus ya nyatet dari Google ya gitu. Brainly. Iya. Tapi ya gitu. Tapi kalau misalnya kalau Joanna yang belajar Zoom gitu, kalau nggak ngerti boleh sambil buka Google nggak? Atau Boleh buka buku. Tergantung sih, kalau tugas kan boleh buka buku. Kalau nggak ada ya akhirnya nyari Google juga gitu. Kalau ulangan-ulangan gitu. Kan udah belajar. Tapi boleh kalau misalnya lupa gitu terus buka buku boleh. Kalau lagi ulangan terus Kalau- PTS nih gitu kan bentar lagi PTS. bakal gimana tuh? Kalau ulangan gurunya bisa ngasih tahu boleh open book gitu. Nah kalau itu boleh lihat buku Buku. apa. Tapi tetap aja kalau gitu mah harus harus ngerti, harus tahu posisinya di mana. Kalau nggak jadinya Iya. lama kan. Heeh. Tapi Kalau nggak kadang boleh. ada yang nggak boleh lihat Google gitu, nggak boleh. Tapi boleh lihat buku gitu, suka boleh kita. gurunya ngeceknya gimana? Bisa tahu Iya. nggak? Karena Dikasih bisa waktu. ya dikasih waktu. Terus kadang kalau misalnya yang kayak apa ya, matematika gitu kan emang udah nggak bisa lihat buku gitu. Nah, harus kerjain sendiri gitu kan. Sama kalau ulangan pasti on cam, jadi harus diarahin jadi ke nggak kitanya bisa gitu. nggak bisa diem-diem gitu ya. Nggak bisa nyalain kamera, kelihatan Jadi tuh. kelihatan ya. Iya. Oh. Kami minta tolong adik gitu buat Di belakang. di belakang. Tolong gitu. Soal. Kelihatan banget sih, dan gurunya waktu itu tahu ada yang nyontek siapa gitu. Ketahuan. Kamu nyontek ya gitu. Terus biasanya kalau yang ketahuan gitu gimana? Tergantung gurunya juga sih. Kadang ada yang dibilang kalau ketahuan 0 gitu. Tapi ada yang Nol? baru iya. Kalau ketahuan 0. Ada yang diperingatin dulu lah, kamu ini ya jangan lagi ya gitu. Gitu lah supaya. Pelajaran paling susah ketika online yang buat Joanna pelajaran apa nih? Pelajaran Pelajaran apa ya?
aku nih IPS masih dapat Wih, kimia gitu kan. Wow. Nah itu menurut aku susah karena yang nggak ngerti lah. Tapi kalau yang pelajaran IPS-nya sih akuntansi. Karena harus ngapalin namanya, harus ngapalin posisinya, harus ngapalin rumus gitu, Iya. caranya gimana. Dan itu nulisnya banyak, jadi kalau salah satu bisa ke belakangnya salah gitu. Soalnya satu soal aja bisa Iya, sampai bawah bisa gitu ya. banyak. Banyak banget. Nah kalau homeschooling sendiri ada ini nggak? Ada penjurusan kayak gitu nggak? Ada, jadi aku juga milihnya IPS sama kayak Jo. Jadi tapi ya aku nggak harus belajar yang kayak tadi ke kimia gitu. Paling kalau mau sendiri belajar sendiri ya boleh, tapi nggak harus gitu. Jadi aku yang nggak terlalu susah sih, cuman yang IPS-nya juga lumayan. Iya, lumayan. Gitu deh guys, sampai sini dulu ya. Pokoknya intinya kita harus bergantung kepada Tuhan. Setiap apa yang mau kita lakukan. Iya, harus prioritasin Tuhan. Oke, dadah guys, sampai sini.